Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku. Oke, pada video kali ini, untuk memulai di tahun baru ini, kita akan membahas mengenai materi matematika wajib kelas 11. Materinya adalah materi limit. Mungkin sebagian orang akan menganggap limit itu sulit, tapi jangan kalian jadikan patokan terus kalian pikirnya jangan-jangan materinya sulit nih, kita kesulitan nih, kayak gitu. Pokoknya dibuang jauh-jauh pemikiran seperti itu. Tumbuhkanlah pemikiran bahwa oke, kita belajar matematika karena matematika itu menyenangkan, kayak gitu. Tanamkanlah pemikiran seperti itu. Buanglah jauh-jauh pemikiran mungkin kalian mendengar limit itu susah loh, kayak gini loh. Itu dijauhkan sejauh-jauhnya. Yang harus kalian tanamkan adalah oke, limit itu mudah, gitu. Oke. Oke, daripada kalian penasaran dengan materinya seperti apa, silahkan kalian simak videonya dari awal sampai akhir. Jangan di skip-skip, supaya kalian bisa lebih paham, lebih mengenal dengan yang namanya limit. Oke? Langsung saja kita ke videonya. Nah, bicara mengenai limit, di sini akan aku kenalkan kalian dengan limit. Jadi, limit itu adalah, dicatat ya, limit adalah suatu batasan yang mendekati nilai tertentu. Jadi limit itu adalah mendekati sesuatu, kayak gitu. Nah, untuk notasinya, notasi dari limit ini adalah mendekati A. Limit itu limit ya, mendekati A untuk suatu fungsi fx akan bernilai, kita katakan dia L. Nah, ini adalah notasi dari suatu limit. Nah, ini selanjutnya, supaya kalian bisa lebih jelas lagi maksudnya limit itu apa sih, yang mendekati apa, kayak gitu. Di sini akan aku berikan suatu contoh soal, dan cara pengerjaannya ini kita kerjakan secara manual supaya kalian lebih tahu maksudnya dia mendekati itu seperti apa. Jadi di sini aku punya contoh, ada suatu limit x mendekati 2 untuk fungsinya x kuadrat min 4 per x min 2. X min 2. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kita cari limitnya ini dengan cara manual, yaitu untuk x-nya itu mendekati angka 2, baik dari kiri maupun dari kanan pada suatu garis bilangan. Nah, di sini aku punya suatu tabel. Nah, ini tabelnya. Kita perhatikan untuk tabel tersebut, baik dari kiri maupun dari kanan. Dari kiri itu dia angkanya yang kecil ya, kalau kanan itu kan dia angkanya yang besar. Nah, dari kiri maupun dari kanan ini adalah x-nya dia itu mendekati angka 2, gitu ya, mendekati angka 2. Nah, kalau sekarang coba kita substitusikan di sini. Kita coba substitusikan x-nya ini, coba kita ganti 2 pangkat 2 dikurangi 4 per 2 kurangi 2. 2 pangkat 2 4 kurangi 4 0. Ini juga 0. Ternyata nilai itu adalah 0 per 0. 0 per 0 itu adalah nilai tak tentu. Dalam suatu limit, kalau kalian menemukan nilai 0 per 0 atau nilai tak tentu ini, maka itu bukan merupakan penyelesaian dari limit tersebut.
Jadi kalian harus mencari nilai limit tersebut. Nah, di sini kita bisa menggunakan cara manual. Nah, cara manual ini adalah di sini cuman aku perlihatkan kepada kalian maksudnya dari mendekati itu seperti apa, ya. Jadi ini bukan merupakan cara utama untuk menentukan suatu limit gitu. Perhatikan dulu ya. Nah, pada tabel di sini yang aku bilang tadi kan kita mencari dengan manual untuk X-nya dari kiri itu mendekati 2 dan kanan juga mendekati 2. Nah, apabila di sini X-nya itu ya, X-nya itu aku ganti 1,7, maka nanti fx-nya itu hasilnya adalah 3,7. Kalau kalian tidak percaya, bisa kalian hitung sendiri, boleh pakai kalkulator gitu ya. Kemudian jika x-nya aku ganti 1,8, maka nanti fx-nya bernilai 3,8. Terus aku semakin mendekat lagi ke angka 2. Jadi aku ambil angka 1,99. Nanti hasil fx-nya itu adalah 3,99. Boleh lagi makin dekat dengan 2, bisa saja 1,999, maka nanti efeknya akan ketemu 3,999. Kalau kalian tidak percaya, silakan kalian cari hitung menggunakan kalkulator gitu ya. Nah, dari sini kita melihat bahwa 3,7, 3,8, 3,9, 3,999. Nah, dari angka ini ternyata menunjukkan bahwa dia itu akan mendekati angka 4 gitu. Dia akan mendekati angka 4. Ini dari sisi kiri. Coba kita lihat dari sisi kanan. Kalau kita lihat dari sisi kanan, di sini X-nya aku ganti 2,1. Nanti efeknya akan ketemu 4,1. Gitu. Kemudian bila X-nya diganti 2,01, maka nanti efeknya ketemunya 4,01. Dan aku dekatkan lagi, lebih dekatkan dengan angka 2,001. Nanti efeknya akan ketemu 4,001. Sekali lagi, kalau kalian tidak percaya, bisa kalian hitung menggunakan kalkulator gitu ya. Misalnya lagi aku lebih dekatkan lagi 2,0001, ternyata efeknya bernilai 4,0001 gitu. Nah, ternyata dari sisi kanan juga menunjukkan bahwa efeknya itu semakin mendekati angka 4. Sekarang kita tentukan di sini. Nah, jadi yang kita dapat tadi adalah limit X mendekati 2 dari sisi kiri untuk X kuadrat min 4 X min 2 hasilnya adalah 4 kan, tadi mendekati 4. Walaupun dia bukan 4 pasti, tapi kan dia itu mendekati 4. Seperti yang aku bilang di awal tadi, limit itu adalah sesuatu atau batasan yang mendekati nilai tertentu gitu. Jadi dia hanya mendekati 4. Kemudian kita lihat pada sisi kanan ya, bagian kanan, limit X mendekati 2 dari kanan, positif kan, pada X kuadrat min 4 per X min 2, ternyata dia juga mendekati 4. Nah, bisa kita ambil kesimpulan bahwa limit X mendekati 2 dari kiri suatu fungsi sama dengan limit X mendekati 2 dari kanan suatu fungsi tadi gitu.
yang ternyata hasilnya adalah mendekati angka 4. Nah, maka untuk fungsi tersebut yaitu memiliki limit yaitu 4. Fungsi yang ini tadi. Fungsi yang ini tadi ya, yang di soal tadi. X kuadrat min 4 per X min 2. Maka fungsi tersebut memiliki limit yaitu 4. Nih. Gitu. Ya. Jadi kalian sudah paham ya maksudnya limit mendekati itu kayak gimana. Dan aku rasa kalau kalian mengerjakan soal limit dengan menggunakan tabel seperti ini akan memakan waktu yang sangat banyak. Jadi untuk contoh soal ini dengan cara pengerjaan seperti ini adalah untuk analisis saja supaya kalian tahu maksudnya mendekati itu kayak gimana. Jadi kalaupun kalian mau mengerjakan soal limit dengan cara seperti ini juga diperbolehkan. Nah, untuk catatan bisa kalian catat bahwa tidak setiap fungsi itu memiliki limit, ya. Tidak semua fungsi itu memiliki limit. Jadi suatu fungsi itu bisa memiliki limit apabila nilai limit kiri itu sama dengan limit kanan. Nah, itu dia akan memiliki, fungsi tersebut akan memiliki nilai limit. Jadi, kalau nilai limit kanan sama nilai limit kirinya itu berbeda, maka dia itu tidak memiliki limit. Kayak gitu ya. Nah, untuk sekarang, jadi di sini akan aku tunjukkan beberapa cara mengerjakan suatu limit. Nah, ada beberapa cara yang bisa kalian gunakan dalam mengerjakan suatu limit. Yang pertama, bisa kalian menggunakan cara substitusi. Yang kedua ada pemfaktoran. Yang ketiga adalah kali dengan bilangan sekawan. Nah, kapan sih cara-cara ini digunakan? Supaya kalian lebih jelas, di sini sebelum kita masuk ke contoh, akan aku tunjukkan beberapa sifat-sifat dari suatu limit fungsi ya. Sifat-sifat limit fungsi. Nah, jadi yang pertama itu adalah limit X mendekati suatu konstanta, misalkan A ya, pada suatu angka, maka nanti hasilnya adalah angka tersebut. Contohnya nih, limit X mendekati 1 untuk 10, maka nanti hasilnya adalah 10. Kayak gitu ya. Jadi sifat yang kedua adalah limit X mendekati A pada X, maka nanti hasilnya adalah A. Jadi nanti A-nya ini kita substitusikan pada X. Kemudian untuk sifat yang ketiga adalah limit X mendekati A pada suatu fungsi. Pada suatu fungsi, maka nanti hasilnya adalah ya kita substitusikan A-nya ini pada X-nya. Nah, contoh nih. Limit X mendekati 3 pada suatu fungsi X ditambah 2. Maka langsung saja nanti X-nya ini kita substitusikan ke X. Ya, X mendekati 3-nya. 3-nya kita substitusikan ke X. Jadi 3 ditambah 2 hasilnya adalah 5. Seperti itu. Itu sifat yang ketiga. Selanjutnya, kita masuk sifat yang keempat. Yaitu limit X mendekati A pada fungsi fx bisa plus minus gx. Maka nanti cara pengerjaannya yaitu limit X mendekati A fx ditambah atau dikurang dengan limit X mendekati A gx.
Nah, jadi nanti dipisah cara mengerjakannya, gitu ya. Nah, contohnya kayak gini. Contoh limit X mendekati 3 pada suatu X kuadrat ditambah 2X. Kan gini ya, ada fungsi ditambah fungsi, kan ini sama dengan, berarti kita pisah limit X mendekati 3 untuk X kuadrat ditambah limit X mendekati 3 pada 2X, gitu, sama dengan, langsung kita substitusikan angka 3-nya ke X. Jadi di sini 3 pangkat 2 ditambah 2 kali 3. Maka hasilnya adalah 9 ditambah 6 yaitu 15. Itu fungsi yang keempat. Sekarang masuk fungsi yang kelima. Sini ya. Fungsi yang kelima yaitu limit X mendekati A. Kalau tadi penjumlahan sama pengurangan, itu tadi berlaku untuk pengurangan juga ya. Sekarang untuk sifat yang kelima yaitu limit X mendekati A pada suatu fungsi fx dikali gx. Nanti hasilnya adalah limit X mendekati A fx dikali limit X mendekati A gx, gitu. Kita pisah juga. Nah, contohnya seperti ini. Ada suatu limit, misalkan X mendekati 2 pada suatu fungsi X kuadrat dikali X. Maka mengerjakannya adalah limit X mendekati 2 untuk X kuadrat dikali limit X mendekati 2 untuk X. Langsung saja disubstitusikan angka 2-nya pada X. Jadinya 2 pangkat 2 dikali 2. Jadi 4 dikali 2 hasilnya 8. Sekarang kita masuk ke sifat yang keenam, yaitu limit X mendekati A. Kalau tadi perkalian, sekarang yang pembagian fx per gx. Nah, cara mengerjakannya ini bisa kita menggunakan tadi yang awal tadi itu loh, langkah-langkah mengerjakan limit. Yang pertama kan ada substitusi, kemudian ada pemfaktoran, gitu kan. Nah, kita bisa gunakan cara pemfaktoran untuk mengerjakan limit pecahan ini. Jadi kita bisa menggunakan cara pemfaktoran, gitu. Nah, syaratnya gx-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, itu adalah sifat yang keenam. Nah, untuk sifat yang keenam ini yaitu fungsi dibagi fungsi, cara mengerjakannya dengan pemfaktoran. Nah, setelah pemfaktoran nanti bisa kita coret angkanya yang sama, gitu. Misalnya gini. Jadi ini tuh gx-nya harus 0 ya. Pembilangnya harus 0. Jadi contohnya jadi ada limit X mendekati 2 untuk X min 2X per X min 2. Nah, kalau kita perhatikan untuk pembilangnya, ternyata 2 kurangi 2, hasilnya adalah 0. Jadi, apabila suatu angka kita bagi dengan 0, maka nanti kan hasilnya tak hingga, gitu. Jadi, dia tidak memiliki suatu limit. Maka, soal seperti ini
harus kita kerjakan dengan cara pemfaktoran. Jadi gini, limit X mendekati 2. Nah, ini kalau kita faktorkan bisa gini, X min 2, ini kan, per X min 2. Nah, ini kan sama, bisa kita coret, bisa kita hilangkan, gitu. Jadi di sini sisa X. Nah, X nya kita ganti 2, maka hasilnya adalah 2. Sifat yang ketujuh yaitu limit X mendekati A pada suatu fx dibagi akar dari Gx, gitu. Nah, jadi untuk yang ketujuh ini ada bentuk akarnya, ya. Nah, untuk soal limit yang ada akarnya ini bisa kita kerjakan dengan yang langkah tadi. Yang paling terakhir adalah langkah kita kalikan dengan sekawan, ya, kali dengan sekawannya, gitu. Dengan catatan untuk bagian penyebutnya ini harus sama dengan 0, ya. Bagian penyebutnya itu harus sama dengan 0. Itu bisa kita cari dengan cara kalikan dengan sekawannya. Tapi kalau pembilang sama penyebutnya itu sudah angka semua, misalkan ketemunya, kalau kita substitusikan itu ya, kalau kita substitusikan kalau ketemunya angka semua, misalnya 2/3, maka hasilnya yaitu 2/3. Kita tidak perlu mengalikan dengan sekawannya. Nah, kita kalikan dengan sekawannya apabila tadi kalau penyebutnya itu sama dengan 0, baru kita kalikan dengan sekawan. Seperti itu, ya. Nah, untuk sifat ketujuh ini tidak mesti yang bawah itu ada akar. Bisa jadi yang atas juga punya akar. Jadi akar dibagi akar, gitu. Fungsi akar dibagi fungsi akar, gitu, ya. Bisa kita langsung substitusikan. Kalau ketemu angka semua, ya udah, berarti hasilnya itu. Tapi kalau bagian penyebutnya itu bernilai 0, maka harus kita kalikan dengan sekawannya. Masuk ke contoh, ya. Nah, misalkan contohnya gini. Contoh limit X mendekati 9 untuk akar X min 3 per X min 9. Nah, pertama kita lihat dulu penyebutnya. Penyebutnya itu nilainya apakah 0? Kalau nilainya 0, maka kita harus mengerjakan dengan mengalihkan dengan sekawannya. Dan ternyata kalau kita masukkan nilai 9 ini ke X, hasilnya adalah 0. Maka dari itu kita mengerjakannya dengan cara kalikan dengan sekawannya. Jadi sama dengan limit X mendekati 9 akar X min 3 per X min 9. Kali sekawannya itu bagaimana sih maksudnya? Kali sekawannya itu kita kalikan, kita pakai titik saja ya. Nah, kita kalikan yaitu X. Nah, di sini kalau dia itu tandanya min, di sini kita ganti plus. Bawahnya juga sama, akar X ditambah 3. Tuh, maka nanti limit X mendekati 9 kita kalikan saja langsung, ini kali ini kali ini, gitu ya. Jadi akar X kali akar X, akar kali akar, nanti kan akarnya hilang, jadi tinggal X dikurangi 9, gitu kan. Min 3 kali 3 kan 9 per X min 9 dikali akar X ditambah 3, gitu kan, ini. Nah, ternyata kalau kita lihat ada yang sama, yaitu X min 9. Nah, ini bisa kita hilangkan, kita coret keduanya, maka tinggal sisa limit X mendekati 9 1
per akar X ditambah 3. Selanjutnya tinggal kita substitusikan saja nilai X nya, jadi sama dengan limit X, ini nggak usah pakai limit ya, karena tinggal mensubstitusikan maka limitnya hilang gitu ya. Nah, diperhatikan karena tinggal substitusi maka nanti limitnya hilang, jadi 1 per X nya diganti 9, jadi akar 9 ditambah 3 sama dengan 1 per akar 9 itu adalah 3 ditambah 3, jadi nilainya adalah 1 per 6 gitu. Jadi itu tadi adalah sifat-sifat dari limit fungsi beserta contoh-contoh soalnya. Supaya kalian bisa lebih paham lagi, silakan kalian cari contoh-contoh soal di buku referensi lain ataupun di internet. Di Google itu banyak contoh-contoh soal, bisa kalian ambil beberapa contoh soal kemudian kalian kerjakan dengan menggunakan sifat-sifat limit fungsi ini ya. Jadi yang paling harus kalian pahami adalah untuk soal limit yang bentuknya itu pembagian ya, pembagian. Jadi kalau kalian menemukan soal limit pembagian, jadi fungsi suatu fungsi dibagi fungsi, maka kalian perhatikan dulu untuk nilai pembilangnya. Jika nilai pembilangnya itu bernilai 0, maka kalian harus kerjakan dengan cara memfaktorkan. Nah, setelah kalian memfaktorkan, kemudian kalian bisa menghilangkan atau bisa mencoret angka yang sama gitu untuk menentukan nilai suatu limitnya. Kemudian yang kedua adalah apabila kalian menemukan soal yang bentuknya itu ada akarnya, kalian bisa menggunakan cara kalikan sekawannya. Kalau dia itu bentuknya pecahan, maka pembilangnya itu harus bernilai 0 dulu. Kalau kalian baru kalian bisa mengerjakan dengan cara kalikan dengan bilangan sekawannya. Tapi kalau kalian itu memasukkan nilai X nya itu kok langsung ketemu angkanya tidak 0, tidak benar 0 ataupun 0 per 0, maka itu adalah hasilnya gitu ya. Bisa dipahami? Semoga kalian bisa paham dengan penjelasan tentang pengenalan limit tadi, kemudian ada langkah-langkahnya, kemudian ada sifat-sifat dari suatu limit fungsi. Untuk video selanjutnya, kita akan membahas beberapa contoh soal tentang limit fungsi. Dan silakan kalian bisa komen di bawah. Mungkin kalian punya contoh soal yang kalian nggak bisa mengerjakan, bisa kalian tulis di kolom komentar ya, supaya nanti di video selanjutnya bisa kita bahas bersama-sama. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian paham dengan penjelasan aku, dan semoga kalian bisa mengerti apa sih yang namanya limit. Oh, ternyata limit itu mendekati. Oh, ternyata limit tuh kayak gini ya. Maksudnya mendekati itu kayak gini, kayak gitu. Pokoknya kalian banyak-banyakin aja belajar latihan soalnya. Banyakin latihan soal kalian supaya kalian bisa lebih mantap lagi dalam mengerjakan soal-soal limit seperti ini. Jadi soal limit itu nggak sulit kalau kalian itu mau belajar dengan baik dan mau welcome sama yang namanya limit dan juga materi-materi yang lain. Jadi jangan kalian itu termakan omongan orang-orang bahwa pelajaran matematika itu sulit banget, apalagi kalau udah ketemu limit. Nah, itu jangan dimasukkan ke hati, jangan dimasukkan ke pikiran gitu ya. Jadi yang harus kalian tanamkan adalah bahwa matematika itu mudah, matematika itu menyenangkan gitu ya. Oke, sekian video dari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua, dan semoga video ini bisa membuka pikiran kalian bahwa ternyata limit itu mudah gitu
gitu ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.